Hello, everyone. Justin's here, and are you ready for English study? All right. In this video, we are going to study vocabulary of English, and we are going to lead you to idioms. Kita akan belajar kosakata idiom dalam bahasa Inggris yang umum digunakan, dan ini tentu saja akan meningkatkan kemampuan kalian dalam berbicara, terutama dalam pemilihan kosakata. Are you ready? Let's get started. Dalam bahasa Indonesia, kita juga memiliki idiom. Jadi, apa itu idiom? Idiom itu sebenarnya adalah ungkapan yang makna aslinya itu direpresentasikan dengan metafora yang lain. Contohnya di sini ada kata kabar burung. Kabar di sini adalah kabar biasa, burung di sini adalah hewan yang suka datang ke sana dan kemari. So, bisa kita artikan bahwa burung ini merepresentasikan sumber dari informasi. So, kabar burung itu adalah gosip yang beredar. Gigit jari itu kayak kecewa. Lalu kemudian cuci otak. Nah, cuci otak di sini artinya mempengaruhi. Kata cuci nggak mungkin dong otak dicuci pakai deterjen, kan nggak mungkin. Nah, kata cuci otak itu adalah mengubah apa yang udah kita percaya sebelumnya dalam pikiran kita dari orang lain, sehingga orang lain tersebut bisa kita katakan mencuci otak. Lalu kemudian gelap mata, di sini bisa katakan marah besar, emosi, kalap, seperti itu. Nah, dalam bahasa Inggris seperti apa? Kita akan kasih kamu 20 idiom bahasa Inggris yang penting banget buat diucapin. So, are you ready? Yang pertama di sini ada kata crack, lalu kemudian up. Ini merupakan phrasal verbs. Oke, ini merupakan bentuk dari phrasal verbs. Crack itu artinya retak. Lalu kemudian up di sini memiliki beberapa arti dalam phrasal verb. Nah, ini harus kalian pahami. Preposition belakang kata kerja ini akan memberikan konteks yang berbeda. So, up di sini bisa kita artikan constant, oke. Lalu kemudian bisa kita artikan rising, naik, seperti itu juga bisa, oke. Nah, kata crack up, retak itu kayak misal kalian nonton stand up comedy, gimana, pecah nggak nih penonton gitu kan? Pecah nggak penonton? Nah, itu adalah crack up. Idiom juga. Artinya apa? Tertawa, terbahak-bahak. Biasanya kita gunakan kata laugh, itu ketawa kan. Tapi kalau misal terkekek-kekek seperti itu sampai pecah, nah kita gunakan kata crack up. Contohnya, everybody in studio cracked up to watch the clown. Semua orang di studio tertawa terbahak-bahak menonton badut. Lalu kemudian selanjutnya, kata yang kedua di sini ada kata crazy about. Oke, crazy kita artikan di sini gila, about tentang. Alright. So, gila tentang apa? Atau kita bisa bilang ini stick to the mind. Jadi, terpikirkan terus, tergila-gila, jatuh cinta, seperti itu. Contohnya di sini, many Indonesian girls are crazy about Korean drama. Banyak gadis Indonesia yang tergila-gila drama Korea. Ini lebih mudah. Contoh selanjutnya, perhatikan di sini ada kata crocodile tears, air mata palsu. Oke, crocodile bisa kita artikan buaya. Seperti dalam bahasa Indonesia, kata buaya itu identik metafora dari orang yang nggak setia, seperti itu. Dan tears ini air mata. So, bisa katakan air mata yang muncul dari orang yang nggak setia bisa kita anggap sebagai palsu. Atau air mata palsu, air mata buaya sebenarnya gitu. Bahasa Indonesia juga punya. Contohnya, some actors act shedding crocodile tears for a deepening of sorrow. Beberapa pemeran berakting mengeluarkan air mata buaya dalam mendalami karakter sedih. Oke ya. Tapi faktanya sebenarnya krokodil itu adalah hewan yang termasuk paling setia. So, kalian harus baca juga tuh. Nggak tahu ya dari mana asalnya. Lalu kemudian selanjutnya kita punya off the cuff. Oke. Nah, cuff itu macam-macam artinya. Bisa juga berarti pukulan, olesan juga bisa. Dan di sini bisa kita artikan bicara tanpa pikir-pikir dahulu. Nah, ini biasanya orang yang ceroboh gitu. Contohnya adalah she speaks off the cuff and easily gets the listeners offended. Dia kerap berbicara tanpa pikir panjang dan dengan mudah menyinggung perasaan para pendengar. Kemudian selanjutnya kita punya cupboard love. Oke. Di sini love artinya cinta. Nah, di sini cupboard itu kan lemari pakaian ya. Nah, lemari pakaian ini menjadi metafora atau merepresentasikan dari semua hal, benda, materi yang kita simpan. So we can say that cupboard love di sini adalah cinta yang bermotif materi, seperti itu. Oke, contohnya, everyone wants to keep the relationship with the full of sincere. In other hands, cupboard love will not stay longer.
Setiap orang ingin mempunyai hubungan yang penuh keikhlasan. Di sisi lain, cinta yang bermotif materi tidak akan bertahan lama. That's it. Ingat tuh. Oke, selanjutnya. Idiom yang berikutnya adalah cut it out. Oke, cut artinya memotong. Oke, out di sini keluar juga bisa. Atau di luar, terserah. Artinya di sini berhenti melakukan perbuatan yang buruk. Udah, cut it out, potong. Jangan sampai lakukan lagi gitu. Biasanya digunakan dalam bentuk kalimat exclamation atau seruan. For example, cut it out. You are not supposed to disturb your sister. She's studying. Cut it out. You are not supposed to disturb your sister. She is studying. Berhentilah melakukan hal itu. Kamu tidak sepantasnya mengganggu adikmu. Dia sedang belajar. Lalu kemudian kata selanjutnya kita punya a cut above the rest. Kita bisa bilang di sini amazing. Oke, atau expert juga bisa. A cut above the rest. Japan is a cut above the rest in producing either manga or any movie. Negara Jepang sangat piawai dalam memproduksi baik manga maupun film anime. Siapa nih dari kalian yang suka nonton film anime? So, give your comment. What's your favorite animes anyway? And then the following here, we have like be, adapt, hand, at. Oke, adapt itu artinya mencelupkan. Bisa kita bilang di sini ahli, expert, atau ya good at something. So we can say good at. Kita bisa juga gunakan expert, okay? Or here gifted juga bisa. Kamu bisa gunakan beberapa kata ini. Contohnya, I couldn't leave the room because the singer was a dab hand at singing the romantic songs. I couldn't leave the room because the singer was a dab hand at singing the romantic songs. Aku tidak bisa meninggalkan ruangan karena penyanyinya begitu mahir menyanyikan lagu romantis. Wow, so sweet. And then the following here we have like in the dark. Dark kita artikan gelap, tapi di sini gelap bisa juga berarti fungsinya adalah noun. Oke, selain sebagai fungsi adjective. So in the dark artinya di dalam kegelapan, kita bisa ungkapkan di sini artinya tidak tahu menau. Aduh, gelap nih, nggak tahu gue. Nah gitu. Contohnya, the boss kept the employees to be in the dark about sudden fire. Bos itu menjaga para karyawan untuk tetap tidak tahu menau soal pemecatan tiba-tiba. Lalu kemudian selanjutnya di sini kita bisa sebut juga out of date. Nah, out itu artinya di luar. Date itu tanggal. Di luar tanggal bisa artikan ketinggalan zaman, kadaluarsa, basi, dan tidak modern. So, gunakan apa aja yang memiliki arti sudah nggak lagi digunakan seperti itu. Contohnya, don't eat the noodle, it is out of date. Jangan makan mie itu, sudah kadaluarsa. Lalu kemudian, selanjutnya, up to date. Nah, up to date, nah ini sering banget digunakan dalam bahasa Indonesia ya. Artinya apa? Modern. Okay, contohnya, there are two types of choosing fashion mode, up-to-date fashion and old fashion. Ada dua jenis memilih model busana, busana modern dan busana lama. And then, selanjutnya, all day. Nah, all day, sepanjang hari. Atau juga bisa tambahkan all day long, itu juga bisa. Atau along the day, itu juga bisa. Terserah, kamu mau gunakan ekspresi yang mana. This is a part of a adverbial phrase, okay? Contohnya, we ever got lost in the forest all day. Fortunately, no wild animal attacked us. We ever got lost in the forest all day. Fortunately, no wild animal attacked us. Kita pernah tersesat di hutan sepanjang hari. Untungnya, tidak ada hewan liar yang menyerang kita. Oke. Lalu kemudian selanjutnya di sini kita punya a rain day. Oke, a rain day. Day itu hari, rain itu hujan. Jadi hari yang penuh dengan hujan. Bisa kita bilang kalau misal hujan lebat datang, so it's coming up, kita biasanya terjebak di tempat di luar atau dimanapun itu, sehingga itu memberikan kita satu akses yang sulit. Maka bisa kita bilang di sini a rain day represent a difficult condition. Okay, for instance, take a look. Agus saves his salary 50% as the backup in a rain day. Agus menyisihkan 50% gajinya sebagai cadangan di masa sulit. And then the following here, day after day, hari demi hari. For example, Julian is getting expert at playing a guitar day after day. Julian semakin lihai memainkan gitar dari hari ke hari.
And then the following here we have like make one's day. You make my day gitu. You make my day. Ada yang biasanya sering mengungkapkan seperti ini. Make me happy. Nah, untuk membuatnya lebih kontekstual seperti halnya native menggunakan idiom dan phrasing seperti ini, kamu bisa gunakan you made my day, man. Artinya kamu membuatku senang. Contohnya, it's great to hear the information from you. It makes my day. Sangat bagus bisa mendengar informasi itu dari kamu. Hal itu membuatku senang. And then the following, we have like dead in the water. Artinya apa? Mati di air. Oke. Nah, ini merepresentasikan gagal. Oke, failed. Kita bisa tulis failed. Contohnya, the expert businessman must undergo to get dead in the water before reaching the top. Para pebisnis yang andal pasti pernah mengalami kegagalan sebelum mendapatkan kesuksesan. Lalu kemudian selanjutnya by degrees. Nah, by itu bisa kita katakan oleh, bisa kita katakan dekat, itu juga bisa. Dan degrees di sini, oke, bisa kita artikan apa? Tahapan juga bisa, oke, tingkatan juga bisa. So, little by little. Contohnya, Loria cannot work all of her tasks at once, so she works on by degrees. Loria tidak bisa mengerjakan semua tugasnya secara langsung, jadi dia mengerjakannya sedikit demi sedikit. And then the following here, kita punya kata rough diamond. Diamond itu berlian, rough itu artinya kasar. Oke? Nah, di sini bisa kita artikan apa? Diamond itu kan secara esensi itu kan berkilau. Oke, tapi di sini permukaannya at surface itu kasar, rough. Maka ini merepresentasikan sebuah kondisi di mana kita punya penampilan yang buruk, penampilan yang tidak mengenakan, tetapi di dalam hati kita bersifat baik. Wow, so sweet. It's part of the proverbs actually. Say for example, her friend is a bit like a rough diamond at first, but he's very kind. Temannya berpenampilan udik, tapi dia sangat baik orangnya. Lalu kemudian selanjutnya in depth. In depth, di dalam kedalaman. So, di dalam kedalaman ini bisa kita gunakan arti dalam frase ini, artinya mendalam dan tuntas. Artinya comprehensive. Nah, ini untuk bahasa resminya. Contohnya, architects design the concept of new building in depth, including dimensions and materials. Arsitektur itu merancang konsep bangunan baru secara mendalam dan tuntas, termasuk ukuran dan bahan. And then the following here, by design. By design. Artinya di sini apa? Dengan sengaja. Karena by design itu secara apa? Secara teratur. Oke? Atau memiliki maksud tertentu. Contohnya, Reno's mother bought a new book for him by design in order that he kept up reading more. Ibu Reno sengaja membelikan ia buku baru agar ia semakin semangat membaca. Dan itu adalah 20 idiom bahasa Inggris umum yang bisa banget kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari saat kalian speaking. So, apabila kalian memiliki pertanyaan atau ekspresi yang mungkin nggak bisa kalian translate ke dalam bahasa Inggris, please just type down on the comment below. And don't forget guys to click, like the ring bell button there to subscribe our channel. And if you like this video, please just share all our contents anyway, so that our Indonesian people can study like in depth. All right. So see you by then, everyone. Da and Chayo.